Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ricky. Di video kali ini gua akan coba bahas pertanyaan yang teman-teman udah komen di video-video YouTube gue. Di sini case-nya ada yang nanya cari kerjanya itu di mana, terus minimal skillnya apa aja biar kita berani melamar sebuah pekerjaan. Oke, so stay tune terus, mari kita bahas. Oke, kita akan bahas dari yang pertama dulu, yaitu cari kerja di mana. Ini sebenarnya ya, kalau teman-teman googling aja tuh gampang sebenarnya. Kita tulisin aja di sini platform mencari kerja gitu ya. Nah, ini muncul nih. Paling atas juga ada nih kayak Jobstreet, terus LinkedIn, Glints, Caliber, Top Career, Indeed, Kita Lulus tuh ada banyak. Mungkin ada deal sekarang kalau di Indo banyak sih, banyak banget gitu ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adalah buat gue sendiri kalau cari kerja biasanya menggunakan LinkedIn ya. Jadi LinkedIn itu sebuah platform kayak sosial media tapi khusus buat profesional gitu. Kayak kita udah kerja di mana, experience-nya seperti apa, kemudian kita posisinya apa, itu di LinkedIn itu lebih terlihat profesional dan banyak recruiter atau HR itu yang nyari kandidat melalui LinkedIn. Kalau kita coba buka nih ya, LinkedIn di sini kita akses aja LinkedIn. Nah, di sini tuh kalau dijelasin apa ya? Nih di sini. LinkedIn is a business and employment focused social media platform that works through websites and mobile apps. Jadi ya intinya si LinkedIn itu employment fokus gitu ya. Sosial media yang dikhususkan untuk orang-orang yang mencari kerja, terus sebagai track record profesionalnya mereka di dunia kerja itu menggunakan LinkedIn. Dan LinkedIn ini merupakan salah satu platform yang paling sering gue pakai buat cari-cari kerja. Bahkan kalau misalkan gak lagi cari kerja juga, kadangan ada tuh dari HR atau recruiter yang ngekirim DM atau direct message melalui LinkedIn untuk mencoba opportunity yang sedang mereka buka. Jadi saran gue buat teman-teman yang lagi mau nyari kerja ya kuatin dulu nih si LinkedIn, maksudnya setup LinkedIn, bikin highlight, masukin experience kerjanya, sekolahnya di mana itu masukin aja di LinkedIn. Simple kayak kita main sosial media, cuman bedanya ini lebih ke profesional. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya, jawabannya ya. Kita lanjut, minimal skills biar pede apply kerja. Nah, kalau minimal skills, teman-teman tentuin dulu mau di mana kan, mau jadi web dev, mobile dan lain-lain itu beda. Nah, salah satu cara yang sering gue pakai, kita cari aja dulu lowongannya. Misalkan lowongan software engineer remote misalkan ya. Ntar. Nah, kita paling lihat nih, kita lihat yang atas senior, yang cari yang junior aja ya. Junior nih atau junior to mid software engineer remote. Junior software engineer. Nah, ada nggak ya? Junior. Nah, ini nih. Coba nih ya, kita coba di bagian Kompas Gramedia nih. Nah, kalau teman-teman lihat setiap lowongan gitu ya, setiap lowongan itu pasti memiliki description-nya kan. Jadi dia itu udah ngebikinin description-nya. Kita coba perbesar biar lebih jelas. Sini kita perbesar. Nah, kayak di sini contoh. Job description-nya kita disuruh ngedesain, develop, test software, terus bikin komponen, service dan lain-lain. Minimum qualification-nya buat yang di sini Kompas Gramedia dia itu bestsellernya S1 gitu ya, minimal S1, terus IPK-nya minimal 3. Nah, kalau misalkan buat skill set-nya nih ya, ada JavaScript, kemudian responsive web design, HTML, CSS gitu ya. Terus NoSQL dia pakai MongoDB, cari yang bisa MongoDB, sama framework di sini kayak Vue.js, Nux, pokoknya dia tuh pengennya frameworknya Vue.js lah diutamakan. Terus familiar sama Git, DevOps kayak Docker, CI/CD, terus Solid Principle, terus dia juga punya good knowledge buat web service kayak bikin REST API, JSON, HTTP dan selainnya gitu. Nah, ini semua itu tuh merupakan hal-hal yang dibutuhkan untuk junior buat case-nya Kompas Gramedia dengan lowongan junior software engineer. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman udah bisa bikin gambaran sendiri nih. Kalau misalkan teman-teman mau coba apply, berarti teman-teman yang pertama nih harus punya skill HTML, CSS, JavaScript.
Terus teman-teman at least udah bikin project juga pakai database, entah itu MongoDB atau MySQL, Postgres. Terus juga punya pengalaman pakai framework front-end JavaScript, entah itu Vue atau React nantinya. Dan juga Git, karena nanti kalian pasti akan kolaborasi, terus DevOps. Nah ini tuh gambaran dari skill-skill apa yang teman-teman butuhkan di dunia kerja. Ini untuk case-nya yang junior. Nah kalau teman-teman perhati ini kayak Git, DevOps nanti, itu tuh basic-basic yang pasti banyak dipakai di dunia kerja. Kalau teman-teman coba ganti lagi nih ya, kita coba cari yang lain, yang senior-senior nih kayak yang tadi. Nah ini misalkan senior full stack JavaScript nih ya di sini. Kita coba buka di mana nih? Apply di sini. Terus nah, di sini kalau teman-teman lihat ada requirement-nya ya. Di sini dia butuh more than 5 tahun untuk software development, terus lebih dari 3 tahun buat Node.js, React, TypeScript, terus dibutuhkan bahasa Inggris business level, terus juga memahami desain pattern, bisa kerja independen, komunikasinya bagus karena kerja secara remote. Nah, terus juga mereka ngejelasin juga nih the tech stack which we are using in different project at Jira. Jadi tech stack-nya tuh beda-beda. Front end-nya ada yang TypeScript, React Native, Style Component, back end-nya Nest.js, Ruby on Rails, PHP dan lain-lain. Nah, jadi masing-masing lowongan kerja itu udah membuat deskripsi kerjaannya gitu, requirement atau teknologi yang mereka pakai di kantornya itu apa aja. Nah makanya kalau misalkan balik ke pertanyaan kedua nih ya, minimal skills biar pede apply kerja, ya berarti teman-teman harus tentuin mau fokus di mana. Misalkan fokus di full stack JavaScript, berarti HTML nih ya, di sini nih. Aku coba tulisin HTML, CSS, JavaScript. Ini dulu nih 3 karena kita mau web nih misalkan. Terus habis itu karena nanti dibutuhkan pakai library atau framework, berarti antara React atau Vue yang sering-sering di Indo ya, yang banyak di Indo gitu. Nah, terus nanti pasti ada database nih, database entah itu database-nya SQL atau NoSQL. Oke, taruhlah aja di sini MySQL atau MongoDB misalkan. Terus habis itu nanti Git ya, terus REST API dan lain-lain. REST API segini. Nah, ini semua itu kalau teman-teman belajarnya fokus nih ya, bisa coba konsisten belajar fundamental HTML, CSS, JavaScript, terus library atau framework yang dipakai, database, Git, REST APIs. Nah, ini teman-teman sebenarnya udah bisa buat apply kerja, buat web development. Dengan berapa skill nih? Taruhlah ya, 5 skill ini. Itu udah bisa HTML, CSS, JavaScript, React, Vue.js, database, sama Git nantinya. Terus REST API buat teman-teman nerima kiriman data dari server misalkan. Nah dengan punya semua ini teman-teman tuh udah harusnya bisa pede buat coba apply atau cari-cari kerjaan. Nah karena apa? Karena nanti ketika teman-teman udah coba apply cari kerjaan, terus masuk atau shortlisted ya, dipanggil gitu sama HR, teman-teman pasti bakal ngobrol tuh sama HR-nya. Nanti si HR ngelihat dari sisi skillsnya teman-teman sama kebutuhan kantor sesuai apa enggak. Kalau sesuai nanti lanjut ke proses interview selanjutnya gitu. Jadi kalau buat ngejawab pertanyaan dari sini, cara cari kerjanya di mana? Banyak tadi ya, ada LinkedIn, Caliber, terus Jobstreet, Indeed dan lain-lain itu banyak banget. Minimal skillnya apa aja buat kita berani lamar kerja? Ya ini kalau misalkan web ya. Kalau misalkan web ini HTML, CSS, JavaScript. Ntar biar beda nih. Ini terus front end frameworknya apa? Kalau misalkan mau jadi front end developer, terus minimal sedikit banyak tahu tentang database, Git sama REST APIs. Nah biasanya buat junior segini udah cukup. Nantinya kalau mau ke mid atau senior beda lagi kriterianya gitu ya. So segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment kalau suka videonya. Stay tune terus. Salam programmer best friend.